Selamat datang di saluran YouTube saya, Maitya. Dan pada kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dalam dunia manajemen keuangan, yaitu manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah elemen kunci dalam keberhasilan operasional dan keuangan sebuah perusahaan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak untuk bersama-sama menjelajahi konsep penting yang terkait dengan manajemen persediaan dan bagaimana hal ini dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan keuangan perusahaan. Kita akan membahas strategi pengelolaan persediaan yang efektif, bagaimana hal tersebut dapat mengoptimalkan penggunaan dana perusahaan serta menekan biaya penyimpanan. Tidak hanya itu, kita juga akan membahas berbagai tantangan yang sering dihadapi dalam manajemen persediaan dan memberikan solusi praktis untuk mengatasinya. Jadi, jika kalian tertarik untuk memahami bagaimana manajemen persediaan dapat membawa dampak positif pada keuangan perusahaan, pastikan untuk tetap bersama kita sampai akhir video, karena kita akan membahas menyajikan informasi berharga yang akan kalian terapkan ke dalam konteks dunia nyata. Baiklah, mari kita mulai perjalanan kita dalam memahami lebih dalam tentang manajemen persediaan dan dalam konteks manajemen keuangan. Yang akan kita sajikan adalah tentang manajemen persediaan dari metode, manfaat, dan tantangan. Manajemen persediaan adalah salah satu aspek penting dalam operasi bisnis apapun, baik itu perusahaan manufaktur, retail, atau bahkan perusahaan layanan. Pengelolaan persediaan yang efektif memiliki dampak langsung pada profitabilitas, produktivitas, dan kepuasan pelanggan. Materi ini akan menggali konsep manajemen persediaan, mengapa hal itu penting, metode dan teknik digunakan, serta dampak pada berbagai industri. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas tentang yang pertama adalah pengertian manajemen persediaan, yang kedua mengapa manajemen persediaan penting, yang ketiga metode dan teknik manajemen persediaan, yang keempat manajemen persediaan dalam berbagai industri, yang kelima adalah manfaat manajemen persediaan, yang keenam tantangan dalam manajemen persediaan. Pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan merujuk pada proses perencanaan, pengendalian, pengawasan atas semua barang dan bahan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Ini mencakup segala hal, mulai dari bahan baku hingga produk jadi yang siap jual. Tujuan utama manajemen persediaan adalah untuk memastikan ketersediaan barang yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan, sambil tetap menghindari kelebihan persediaan yang bisa menyebabkan biaya yang tidak perlu. Nah, mengapa manajemen persediaan penting? Manajemen persediaan adalah komponen kunci dalam operasi bisnis yang efisien, dan pentingnya manajemen persediaan dapat dijelaskan melalui beberapa alasan utama. Yang pertama alasannya adalah tentang optimasi biaya. Manajemen persediaan yang baik itu membantu perusahaan menghindari biaya yang tidak perlu, karena ini termasuk biaya penyimpanan, biaya asuransi, biaya obsolescensi, dan biaya modal yang terkait dengan menjaga stok berlebihan. Dengan mengurangi biaya-biaya ini, perusahaan dapat meningkatkan profitabilitasnya. Yang kedua, pelayanan pelanggan yang lebih baik. Manajemen persediaan yang efektif memastikan ketersediaan produk yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan tepat waktu. Ketersediaan produk juga yang konsisten meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun reputasi perusahaan sebagai penyedia yang dapat diandalkan. Yang ketiga, efisiensi produksi. Dalam perusahaan manufaktur, manajemen persediaan yang baik itu membantu dalam perencanaan produksi yang efisien, karena bisa memastikan bahwa bahan baku yang diperlukan selalu tersedia untuk menghindari gangguan dalam proses produksi dan memungkinkan produksi berjalan dengan lancar. Yang keempat, pengambilan keputusan yang lebih baik. Manajemen persediaan yang efektif memberikan visibilitas yang lebih baik ke dalam operasi bisnis. Dengan data yang akurat tentang tingkat persediaan, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan penjualan, pembelian, dan perencanaan keuangan.
Yang kelima, menghindari overstock dan out of stock. Ketika terjadi kelebihan persediaan atau overstock, dapat mengakibatkan biaya penyimpanan yang tinggi. Sementara ketika kekurangan persediaan atau out of stock dapat mengakibatkan hilangnya penjualan dan pelanggan. Manajemen persediaan yang baik itu sebenarnya bisa membantu mencapai keseimbangan yang tepat. Yang keenam adalah pengurangan risiko. Manajemen persediaan yang efektif dapat mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi harga, bahan baku, dan perubahan permintaan pelanggan. Dan ini memberikan perlindungan terhadap ketidakpastian ekonomi. Yang ketujuh, adanya peningkatan cash flow. Dengan mengurangi tingkat persediaan yang tidak perlu, perusahaan dapat mengalokasikan lebih banyak modal kerja untuk investasi atau pengembangan bisnis lainnya. Dan ini juga dapat meningkatkan cash flow perusahaan. Yang kedelapan, peningkatkan efisiensi rantai pasokan. Manajemen persediaan yang baik dapat membantu meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pasokan dan distributor dalam rantai pasokan. Ini juga membantu dalam menghindari kelebihan atau kekurangan persediaan di berbagai titik dalam rantai pasokan. Selanjutnya adalah tentang metode dan teknik manajemen persediaan. Manajemen persediaan melibatkan berbagai metode dan teknik untuk mengontrol, mengawasi, dan mengoptimalkan persediaan sebuah perusahaan. Setiap metode dan teknik memiliki karakteristik dan aplikasi yang berbeda tergantung pada jenis industri dan tujuan perusahaan. Berikut adalah beberapa metode dan teknik manajemen persediaan yang umum digunakan. Yang pertama itu adalah ABC analisis. Metode ini digunakan mengelompokkan barang dalam persediaan berdasarkan nilai relatifnya. Barang dengan nilai tinggi atau A dikelola dengan cermat, barang dengan nilai B dikelola nilai menengah, sedangkan barang nilai C dikelola dengan secara lebih sederhana. Dan ini membantu perusahaan fokus pada pengelolaan yang lebih ketat pada barang yang memiliki dampak finansial terbesar. Yang kedua adalah just in time atau JIT. Adalah pendekatan di mana persediaan barang hanya dipesan dan diterima ketika diperlukan untuk produksi atau penjualan. Tujuannya adalah mengurangi biaya penyimpanan dan meningkatkan efisiensi produksi dengan meminimalkan persediaan yang tidak perlu. Yang ketiga ada first in first out atau FIFO dan last in first out atau LIFO. FIFO dan LIFO adalah metode akuntansi yang digunakan untuk menilai, mengalokasikan biaya barang dalam persediaan. FIFO mengasumsikan bahwa barang yang pertama masuk adalah yang pertama keluar, sedangkan LIFO mengasumsikan sebaliknya. Metode ini mempengaruhi banyak bagaimana biaya persediaan dinyatakan dalam laporan keuangan. Yang keempat adalah Economic Order Quantity. EOQ adalah metode yang digunakan untuk menentukan jumlah pesanan optimal agar biaya total persediaan, pembelian, penyimpanan, dan pemesanan minimal. Ini melibatkan perhitungan matematis yang mempertimbangkan biaya pembelian, biaya penyimpanan, dan permintaan. Yang kelima adalah Reorder Point atau ROP. Adalah metode dengan menentukan tingkat persediaan minimum yang harus ada sebelum barang dipesan kembali. Ini berdasarkan tingkat permintaan dan lead time yang telah ditetapkan. Yang keenam adalah safety stock. Safety stock adalah persediaan tambahan yang dipertahankan untuk mengatasi fluktuasi dalam permintaan atau lead time yang tak terduga. Ini membantu menghindari kekurangan persediaan saat ada gangguan dalam rantai pasokan. Yang ketujuh adalah batch tracking. Metode ini melibatkan pelacakan setiap kelompok atau batch barang dalam persediaan. Ini sangat penting industri makanan dan farmasi di mana tanggal kadaluarsa atau nomor batch untuk keselamatan konsumen. Yang kedelapan adalah vendor managed inventory. Dalam PMI,
pemasok pengelolaan persediaan pelanggan, pemasok secara teratur, memonitor persediaan pelanggan dan mengirimkan produk secara otomatis saat diperlukan. Dan ini mengurangi beban pengelolaan persediaan bagi pelanggan. Yang kesembilan adalah peramalan permintaan. Peramalan permintaan ini adalah teknik untuk memprediksi tingkat permintaan di masa depan. Dengan memiliki peramalan yang akurat, perusahaan dapat mengatur persediaan secara lebih efisien. 10. Pengendalian persediaan berbasis teknologi. Nah, dalam era digital, perangkat lunak manajemen persediaan yang canggih telah menjadi bagian integral dari pengelolaan persediaan. Karena ini mencakup sistem Enterprise Resource Planning atau ERP, perangkat lunak, manajemen rantai pasokan, supply chain management, dan alat analisis data untuk mengoptimalkan persediaan. Selanjutnya adalah tentang manajemen persediaan dalam berbagai industri. Manajemen persediaan adalah aspek yang krusial dalam berbagai industri. Dan berikut adalah beberapa contoh caranya berperan dalam sektor-sektor yang berbeda. Yang pertama ada manufaktur. Dalam industri manufaktur, manajemen persediaan sangat penting untuk menjaga produksi berjalan lancar. Perusahaan manufaktur harus memantau persediaan bahan baku, suku cadang, dan produk jadi. Ini melibatkan perencanaan yang cermat untuk memesan bahan baku pada waktu yang tepat agar tidak ada gangguan dalam produksi. Selain itu, perusahaan manufaktur juga harus mengendalikan persediaan produk. Maksudnya persediaan produk jadi untuk menghindari kelebihan stok yang dapat mengikis laba. Yang kedua adalah retail. Industri retail sering memiliki persediaan besar yang mencakup berbagai produk yang ditawarkan kepada pelanggan. Manajemen persediaan yang baik itu membantu toko-toko retail memastikan bahwa produk yang tersedia selalu cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan. Ini juga melibatkan pemantauan penjualan, perencanaan promosi, dan pengelolaan persediaan dengan berbagai ukuran, warna, dan variasi produk. Yang ketiga ada di farmasi. Dalam industri farmasi, keamanan dan akurasi sangat penting. Manajemen persediaan farmasi melibatkan pelacakan obat-obatan dan produk kesehatan yang memiliki tanggal kadaluarsa. Sistem ini harus memastikan bahwa produk dan dengan tanggal kadaluarsa yang mendekat ditarik dari persediaan dan tidak dijual kepada konsumen. Yang keempat, makanan dan minuman. Di sektor makanan dan minuman, hal ini berperan penting dalam menjaga kesegaran dan kualitas produk. Produk makanan memiliki tanggal kadaluarsa yang ketat sehingga persediaan harus dikelola dengan hati-hati untuk menghindari pemborosan dan kerugian akibat produk yang kadaluarsa. Yang kelima adalah otomotif. Dalam industri otomotif, hal ini mencakup komponen yang diperlukan untuk merakit kendaraan. Produsen otomotif harusnya memastikan persediaan suku cadang selalu tersedia untuk memenuhi jadwal produksi. Ini melibatkan kerjasama dengan pemasok suku cadang dan manajemen rantai pasokan yang efisien. Yang keenam ada e-commerce. Bisnis e-commerce ini sering memiliki persediaan yang kompleks dengan ribuan produk yang berbeda. Manajemen persediaan dalam e-commerce melibatkan penggunaan teknologi untuk memantau persediaan secara real time, mengoptimalkan pengiriman, dan memenuhi permintaan pelanggan yang berfluktuasi. Yang ketujuh, teknologi dan elektronik. Industri teknologi dan elektronik memiliki siklus produk yang cepat dan komponen yang terus berkembang. Karena hal ini harus beradaptasi dengan cepat untuk mengikuti perkembangan teknologi dan menghindari penyusutan persediaan akibat perubahan dalam permintaan pasar. Yang kedelapan adalah industri layanan. Bahkan dalam industri jasa seperti perhotelan atau penerbangan, hal ini berperan dalam mengelola persediaan peralatan, bahan atau makanan yang digunakan dalam layanan. Dan ini membantu dalam menjaga kualitas layanan yang konsisten. Selanjutnya adalah manfaat manajemen persediaan.
Manajemen persediaan memiliki sejumlah manfaat penting yang dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja bisnis secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa manfaat utamanya. Yang pertama adalah optimasi stok. Manajemen persediaan yang baik memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan tingkat persediaan. Ini berarti memiliki cukup stok untuk memenuhi permintaan pelanggan tanpa kelebihan stok yang berlebihan. Dengan cara ini, perusahaan dapat menghindari biaya penyimpanan yang tinggi dan meminimalkan risiko kerusakan atau kadaluarsa barang. Yang kedua adalah pengendalian biaya. Dengan memantau dan mengelola persediaan dengan baik, perusahaan dapat mengendalikan biaya penyimpanan, biaya pemrosesan, dan biaya pemesanan. Ini dapat mengarah pada penghematan yang signifikan dalam operasi bisnis. Yang ketiga adalah peningkatan efisiensi operasional. Manajemen persediaan yang efektif dapat meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan dengan meminimalkan kelebihan persediaan dan memaksimalkan ketersediaan barang. Perusahaan dapat menjalankan operasinya dengan lebih lancar dan efisien. Yang keempat, pengurangan kehilangan persediaan. Salah satu manfaat utama dari manajemen persediaan adalah mengurangi kehilangan persediaan. Karena barang yang rusak atau kadaluarsa dapat menjadi beban finansial yang besar. Dengan memantau dengan cermat tanggal kadaluarsa dan kondisi persediaan, perusahaan dapat menghindari kerugian ini. Yang kelima adalah peningkatan layanan. Dengan memiliki persediaan yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Pelanggan akan lebih puas jika mereka dapat mendapatkan produk atau layanan yang mereka inginkan dengan cepat dan tanpa hambatan. Yang keenam, prediksi permintaan yang lebih baik. Manajemen persediaan yang lebih baik melibatkan analisis permintaan pasar yang cermat. Dengan memahami tren pola permintaan, perusahaan dapat membuat prediksi yang lebih baik tentang barang apa yang akan diminati pelanggan di masa depan. Yang ketujuh adalah optimasi rantai pasokan. Manajemen persediaan yang efektif memungkinkan perusahaan untuk berkolaborasi dengan lebih baik dengan pemasok dan distributor. Ini dapat meningkatkan integrasi rantai pasokan dan mengurangi risiko ketidakstabilan pasokan. Yang kedelapan adalah peningkatan profitabilitas. Dengan mengoptimalkan persediaan dan mengendalikan biaya, perusahaan dapat meningkatkan profitabilitasnya. Keuntungan yang diperoleh dari pengurangan biaya operasional dan peningkatan efisiensi dapat menghasilkan margin laba yang lebih tinggi. Yang kesembilan, respon terhadap perubahan. Manajemen persediaan yang baik membuat perusahaan lebih responsif terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis. Ini termasuk perubahan dalam permintaan pelanggan, perubahan dalam persaingan, atau bahkan perubahan dalam kondisi ekonomi global. Yang ke-10, peningkatan pengambilan keputusan dengan memiliki data dan informasi yang akurat tentang persediaan. Perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik. Ini mencakup keputusan tentang pembelian, pengelolaan stok, dan perencanaan produksi. Yang 11, peningkatan kapasitas produksi. Dengan mengetahui persediaan yang ada, perusahaan dapat merencanakan produksi yang lebih baik. Ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produksi saat melakukan atau diperlukan untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Tantangan dalam manajemen persediaan. Manajemen persediaan meskipun penting juga menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas bisnis. Berikut beberapa tantangan utama dalam hal ini. Yang pertama adalah perubahan permintaan pasar. Tantangan utama dalam manajemen persediaan adalah memprediksi dengan tepat perubahan permintaan pasar. Perubahan tren, musim, atau bahkan peristiwa yang tak terduga seperti pandemi dapat membuat prediksi permintaan menjadi sulit. Kesalahan dalam memprediksi permintaan dapat mengakibatkan kekurangan stok atau kelebihan persediaan yang mahal. Yang kedua adalah pengendalian biaya. Memelihara persediaan memerlukan investasi dalam penyimpanan, perawatan, dan asuransi persediaan. Tantangan di sini adalah menjaga biaya penyimpanan serendah mungkin tanpa mengorbankan ketersediaan stok. Kenaikan biaya penyimpanan dapat mempengaruhi profitabilitas bisnis.
Yang ketiga adalah perubahan teknologi. Perkembangan teknologi seperti otomatisasi, e-commerce, dan analitik data lebih mengubah cara manajemen persediaan dilakukan. Sistem dan perangkat lunak yang ketinggalan zaman dapat menghambat efisiensi dan akurasinya. Keempat adalah kepatuhan regulasi. Beberapa industri seperti farmasi dan makanan tunduk pada regulasi ketat terkait dengan hal ini. Kepatuhan terhadap regulasi ini bisa menjadi tantangan besar dan memerlukan pemantauan ketat terhadap tanggal kadaluarsa, kualitas produk, dan peraturan lainnya. Yang kelima adalah kualitas dan kerusakan. Terkadang persediaan dapat rusak atau mengalami kerusakan selama penyimpanan. Ini bisa mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Hal ini harus memperhatikan faktor-faktor seperti kondisi penyimpanan dan tanggal kadaluarsa untuk menghindari kerusakan produk. Yang keenam, logistik dan rantai pasokan. Mengelola rantai pasokan yang kompleks dengan banyak pemasok dan distributor biasanya rumit. Keterlambatan pengiriman, gangguan dalam rantai pasokan atau masalah logistik dapat mengganggu aliran persediaan dan mengakibatkan ketidakstabilan stok. Yang ketujuh adalah penggunaan teknologi. Sementara teknologi dapat membantu dalam hal ini, tidak semua perusahaan memiliki sumber daya atau pemahaman yang cukup untuk mengimplementasikan sistem yang canggih. Penggunaan teknologi yang tidak tepat dapat menghasilkan masalah baru. Pengelolaan SKU atau stock keeping unit, perusahaan dengan banyak SKU yang berbeda harus mengelola setiap item secara individu. Ini bisa menjadi tantangan, terutama jika tidak ada sistem yang efisien untuk mengelola SKU yang beragam. Yang kedelapan adalah pengaruh globalisasi. Bagi bisnis yang terlibat dalam perdagangan internasional, fluktuasi mata uang, peraturan perdagangan internasional dan masalah logistik yang berhubungan dengan pengiriman melintasi batas negara dapat menjadi tantangan dalam hal ini. Yang kesembilan adalah kepuasan pelanggan. Manajemen persediaan yang buruk dapat mempengaruhi ketersediaan produk kepada pelanggan. Tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan, dapat merusak reputasi bisnis dan mengakibatkan kehilangan pelanggan. Dalam kesimpulan, manajemen persediaan ini adalah elemen penting dalam operasi bisnis yang efisien dan berdampak langsung pada profitabilitas dan kepuasan pelanggan. Dengan menggunakan metode dan teknik yang tepat, serta memahami tantangan yang mungkin muncul, perusahaan dapat mengoptimalkan pengelolaan persediaan mereka. Dalam era digital, perangkat lunak, manajemen persediaan memainkan peran yang semakin penting dalam memberikan visibilitas dan pengawasan yang diperlukan atas stok dan pergerakannya. Dari sisi fungsi manajemen persediaan tidak hanya terbatas pada pengontrolan jumlah barang di gudang, tetapi juga melibatkan pemahaman yang mendalam tentang permintaan pasar, proses produksi, dan dinamika rantai pasok. Dengan melakukan manajemen persediaan yang baik, bisnis dapat mengoptimalkan ketersediaan barang, mengurangi biaya penyimpanan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Pemilihan metode manajemen persediaan yang sesuai dengan karakteristik bisnis dapat menjadi kunci keberhasilan. Dari metode just in time hingga analisis ABC, setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kelemahan yang harus dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Terima kasih banyak telah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Saya harap mengenai manajemen persediaan dalam konteks manajemen keuangan dapat memberikan nilai tambah dan wawasan baru bagi kita. Tetap semangat dan terus tingkatkan pengetahuan kita dalam mengelola keuangan. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.